Majelis ilmu sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi, diantaranya adalah majelis ilmu. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan, ma min buqatin akrama 'ala Allahi min majalisil ulama. Tidak ada tempat di muka bumi yang sangat mulia di sisi Allah melebihi tempat di mana di tempat itu majelisnya para ulama. Majelis dibahas yaitu majelis ilmu. Untuk itu inilah yang perlu kita usahakan pada setiap saat agar kita bertambah kepahaman dalam agama, dan itu bagian daripada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, diperintah oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Berdoalah kamu wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, Rabbi ya Allah ya Tuhanku, zidni kau tambahkan kepadaku ilma, ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, wa kul mustafidan kulla yawmin siyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Wa kun, jadilah kamu hidup di dunia ini mustafidan, orang yang selalu mendapatkan faidah tambahan. Tambahan apa? Minal ilmi, tambahan ilmu. Wasbah, dan berenanglah kamu fi buhuril fawaidi, di lautan ilmu itu. Maksud berenang dalam lautan ilmu yaitu tidak bosan-bosan belajar, tidak bosan-bosan untuk selalu duduk di majelis ilmu. Maka untuk itu inilah yang perlu kita pelajari. Wala qudwatu qari'in bi ummiyin. Di dalam sholat berjamaah, di antara sahnya sholat berjamaah adalah tidak boleh, tidak sah hukumnya qari bermakmum kepada ummi. Wala qudwatu qari'in, tidak sah bermakmumnya qari bi ummiyin, dengan ummi. Qari itu siapa? Qari itu orang yang bagus bacaan Qur'annya, bacaan Fatihahnya. Kalau ummi itu siapa? Wa huwa man yakhillu bil Fatihati aw ba'dihha walau bi harfin minha. Ummi, dia itu adalah man yakhillu bil Fatihah, orang yang rusak bacaan Fatihahnya. Au ba'dihha, atau rusak sebagian bacaan Fatihahnya. Walau biharfin minha, walaupun Fatihah itu rusak disebabkan tidak bisa mengucapkan satu huruf dari Fatihah itu. Au an ikhrajihi an makhrajihi au an aslin tasdidatin, atau dia tidak bisa mengucapkan tasdid, atau dia tidak bisa melafazkan hurufnya Fatihah dari makhrajnya. Itu ummi namanya. Di qari itu orang yang betul bacaan Fatihahnya, melafazkannya sesuai dengan tajwid. Kalau ummi, dia orang yang bacaan Qur'annya tidak sesuai dengan yang seharusnya dibaca, mungkin hurufnya tidak pas atau tasdidnya hilang. Contoh di antara orang ummi itu ketika membaca Fatihah, misalnya hamzah dibaca ain, siratal ladzina an'amta, hamzah dibaca ain, atau hilang tasdidnya seperti Ar-Rahmanir Rahim dibaca Ar-Rahmanir Rahim.
itu umi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ditekan, ada tasdid di situ. Kalau hilang tasdidnya dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu umi. Maka umi ini tidak boleh jadi imam, dia hanya boleh jadi makmum. Disinilah yang diisyarahkan di dalam kehidupan ini. Kalau nggak bisa mimpin, jangan mimpin. Kalau nggak bisa jadi presiden misalnya, jangan jadi presiden. Kalau nggak bisa mimpin, jangan mimpin. Dalam sholat berjamaah, kalau nggak bisa ngimami, jangan ngimami. Maka dibahas supaya mutu sholat itu bagus. Yang ngimami itu adalah qori. Siapa qori? Orang yang tepat bacaan Fatihahnya. Wala qudwatu qori'in bi ummiyin. Tidak sah bermakmumnya qori kepada imam yang ummi. Qori orang yang bagus bacaan Qur'annya atau bacaan Fatihahnya. Kalau ummi orang yang rusak bacaan Fatihahnya. Baik rusak sebagian atau rusak semuanya. Bahkan walaupun satu huruf yang dia tidak mampu. Ini seperti ini perlu diperhatikan. Waladdallin di situ bolnya panjang, kemudian habis alif ada tasdid, maka hurufnya juga pas. Kalau berubah maka jadi masalah. Wa illam yumkinuhu at-ta'allum, wa illam yumkinuhu at-ta'allum, walaupun dia belum bisa belajar, maka jangan ngimami dulu, belajar dulu nanti kalau tidak bisa. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya memilih imam yang bagus bacaannya itu bagian daripada fardu, kewajiban. Karena untuk perkara fardu, ngimami dalam untuk perkara fardu sholat. Maka setiap imam itu harus ngecek kondisi dirinya. Saya ini layak nggak ngimamin? Kalau nggak layak ngimamin, saya jadi makmum aja. Nggak apa-apa, fleksibel aja. Jangan gengsi karena ngimamin sudah 20 tahun terus nggak mau turun. Nah, ini bagian daripada sesuatu yang menyebabkan rusaknya orang yang bermakmum di belakangnya. Wa mahallu adami sihhatil iqtida bil ummi illam yastawi al imam wal ma'mum fil harfil ma'juzi anhu bi an ahsanahu al ma'mum faqat. Jadi ummi ini tidak sah ngimamin kalau sekiranya makmumnya itu qori. Kalau sama-sama ummi maka boleh. Sama-sama ummi itu boleh. Hanya saja di sini sesuatu perkara yang perlu ditingkatkan. Makanya kalau di masjid-masjid negara-negara maju, di sana imamnya itu adalah orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang betul-betul mengerti huruf-huruf Quran. Di zaman para sahabat juga seperti itu, selalu didahulukan orang-orang yang hafiz Al-Quran. Jadi kalau antara imam dan makmum itu imamnya ummi, makmumnya qori, maka nggak sah.
Kalau kita ini menganggap bahwasanya makmum menganggap imamnya ini qori, kemudian ketika di tengah-tengah sholat berjalan masuklah di bacaan Fatihah, kelihatan imamnya ternyata tidak qori, dia ini ummi, maka makmum wajib niat mufaraqah, berpisah dengan imamnya. Sesungguhnya kewajiban bagi makmum itu terhadap menilai imamnya adalah tahsinan lidzanni, berprasangka yang baik, berprasangka yang baik. Jadi kalau kita ini mau bermakmum kepada seseorang, berprasangka yang baik bahwa imamnya itu ahli dalam ngimamin, bacaannya bagus, dia punya wudu, bajunya suci. Adapun kemudian setelah berprasangka yang baik, kemudian bermakmum, tiba-tiba di tengah sholat berjalan masuklah di bacaan Fatihah, kelihatan bahwa imamnya tidak bagus bacaannya, qori. Di saat itulah makmum mufaraqah. Mufaraqah itu berpisah, keluar daripada bermakmum kepada imam. Adapun mengenai sholat yang dia sir, sholat zuhur dan asar yang bacaannya tidak keras, maka sah-sah saja, karena makmum itu tahsinan lidzanni, berprasangka yang baik kepada imamnya. Maka dalam zuhur dan asar bacaannya tidak keras, sehingga seandainya orang itu bermakmum dalam sholat zuhur dan asar dan makmumnya memang selama ini tidak tahu kalau imamnya itu ummi tadi, maka dia mungkin baru bermakmum sekali, kemudian makmum itu ya berprasangka baik aja bahwa imam ini memang ahli. Maka kalau dalam sholat zuhur dan asar bacaannya tidak keras, walaupun imamnya ummi, makmumnya tetap sah bagi makmum yang memang baru makmum sekali sehingga tidak tahu posisinya. Tapi bagi makmum yang hari-hari sudah bermakmum sehingga pernah bermakmum di sholat yang jahar dan tahu bacaannya itu tidak pas, maka dia hari-hari tidak sah bermakmum. Kenapa? Karena dia makmum telah yakin bermakmum kepada imam yang diyakini batalnya sholatnya. Jadi kalau ngimamin dan dia itu qori, maka orang yang bermakmum di belakangnya batal. Nah ini penting. Jadi urusan seperti ini bukan urusan perkara yang kecil, dibahas juga di dalam kitabnya para ulama. Wa kuriha iktida'un binahwi ta'ta'a wa fa'fa'ah walahana bima la yughayyiru ma'nan ka dhammiha indillah wa fathida lina'budu. Nah ini pembahasan yang kedua, makruh bermakmum kepada imam yang kalau ngimami mengulangi huruf, tak diulangi 2 kali, tak tas nas anak tak, iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta, taknya diulangi 2 kali atau nunnya diulangi 2 kali. Nasta'in, gugup. Apa itu kalau orang itu terbata-bata, apa namanya, kalau apa itu kalau ngomong cedal, pelu dalam Fatihah. Misal hurufnya diulangi 2 kali, taknya diulangi 2 kali, fa-nya diulangi 2 kali. Ini makruh. Atau lahan itu pelu atau cedal yang tidak merusak makna, seperti kadhammiha innillah, mendomah hamzahnya lafaz Allah, misalnya Bismillah dibaca Bismillah, itu tidak masalah.
Kalau lamnya di dhammah itu tidak merusak makna, tapi bermakmum kepada orang yang imam seperti itu makruh. Wa kuriha biman lahana bima la yughayyiru makna. Makruh bermakmum kepada orang yang pletot, ya pletot, lahana pletot di dalam lafaz huruf Fatihah yang tidak merusak makna. Contohnya kadhomiha indillah, seperti mendomah hamzahnya lafaz Allah, wa fathi dalil na'budu, atau memfathah dalilnya lafaz na'budu. Iyyaka na'budu, terus dibaca iyyaka na'budu. Maka kalau yang seharusnya dhammah iyyaka na'budu, terus dia dibaca fathah iyyaka na'budu. Misalnya ada imam yang seperti itu, maka bermakmum kepada dia. Maka sudah belajar hari-hari, tetap diulanginya seperti itu, iyyaka na'budu. Jadi harkat juga diperhatikan, harkat, tasdid, huruf harus diperhatikan, jangan sampai ada hilang. Kalau sampai hilang yang merubah makna, seperti hilang tasdid itu merubah makna. Ar-Rahman dibaca lagi Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyya dibaca iyyaka na'budu wa iyya. Itu banyak itu. Jadi kalau dalam iyyaka itu hilang tasdidnya dibaca iyyaka. Kalau ada tasdidnya artinya iyyaka kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka kepadamu ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Tapi kalau dibaca hilang tasdidnya, itu maknanya syirik. Itu hilang tasdidnya, misalnya dibaca iyyaka lurus, iyyaka na'budu wa iyya, itu kepada matahari kami menyembah. Hilang tasdid itu langsung maknanya kepada matahari, bukan kepada Allah. Coba bayangin, dalam urusan cuman hilang tasdid saja, itu bisa makna jauh berbeda. Kalau ada tasdidnya iyyaka kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Tapi kalau hilang tasdidnya kepada matahari na'budu, kami menyembah. Itu maka urusan-urusan seperti ini perlu diperhatikan juga. Ya itu dia masuk ke yang makruh. Ro itu dibaca ra, Ar-Rahmanir Rahim. Itu masuk di kuriha iktidaun binahwi ta'ta tadi. Kemudian selanjutnya fa'in lahana lahnan yughayyirul makna bil Fatihah ka'an'amti bi kasrin aw dhammin an'amtu abtala salataman amkanahu at-ta'allum wa lam yata'allam li'annahu laysa bi Qur'anin. Nah ini kalau pletotnya itu, lahannya itu di dalam membaca Fatihah tadi, lahannya merubah makna, seperti an'amta dibaca an'amti dengan kasrohnya ta, atau dengan domanya tak dibaca an'amtu, siratal ladzina an'amta, harusnya itu. Tapi dia baca misalnya siratal ladzina an'amti atau siratal ladzina an'amtu, taknya itu harusnya pada dibaca kasroh, maka itu mempengaruhi. Kenapa? Karena taknya dhamir itu kembali kepada Allah. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang engkau memberi nikmat. Jadi an'amta itu taknya itu tak mukhatab, kembali kepada Allah. Kalau nanti dibaca kasroh, nanti mutakal itu mufrad muannas,
Siratal ladzina an'amti jadi mufrad muannas, menunjukkan satu orang perempuan. Atau kalau an'amtu itu mutakallim wahdah, jadi berbeda maknanya. Maka harus dibaca siratal ladzina an'amta, tidak boleh dibaca siratal ladzina an'amti atau an'amtu. Kalau dibaca dengan kasroh siratal ladzina an'amti atau an'amtu, abtala sholataman amkanahu at-ta'allumu wa lam yata'allam. Batal sholatnya orang yang dia bisa belajar tapi tidak belajar. Li'annahu laysa biqur'anin, karena ketika dibaca siratal ladzina an'amti atau siratal ladzina an'amtu itu sudah bukan susunan Quran. Jadi hikmahnya apa dari kalimat abtala sholata man amkanahu at-ta'allumu wa lam yata'allam, menunjukkan bahwasanya kalau bisanya itu sudah belajar, bisanya cuma segitu, maka sah untuk dirinya sendiri tetapi tidak sah jadi makmum. Tapi kalau dia ini bisanya segitu, memang latar belakang tidak pernah belajar, tidak sah sholatnya. Maka di sinilah pentingnya belajar. Kalau sudah belajar bisanya cuma segitu, maka sah untuk dirinya sendiri, tapi tidak boleh diimamin. Tapi bisanya seperti itu, memang tidak pernah belajar, tidak diterima oleh Allah. Disitulah pentingnya belajar. Pentingnya belajar. Jadi kalau imamnya misalnya lahan peletot atau pilu yang kemudian merusak makna Fatihah, maka seperti contoh mengkasroh letaknya lafaz an'amta dibaca an'amti atau dhammah. Ka'an'amta seharusnya an'amta kemudian dibaca an'amti bikasrin au dhammin au bidhammin an'amtu, abtala, bacaan itu membatalkan sholataman, sholatnya orang amkanahu ta'allum, yang mungkin yang bisa belajar dalamnya ta'allam tapi tidak belajar. Bisa belajar tapi nggak belajar. Bisa ngaji tapi nggak ngaji. Bisa belajar itu kapan bisa belajar? Ketika ada orang yang dia mampu belajar kepadanya tapi dia tidak belajar, namanya bisa belajar. Atau ketika dia hidup di kalangan ramai, di situ ada orang yang layak untuk kita belajar dengan dia, tapi nggak belajar. Tapi kalau dia ini tidak bisa belajar, misalnya dia hidup di hutan sendirian dari kecil, lain lagi. Kalau begitu lebih enak nggak tahu daripada tahu, bukan. Nah, jadi orang yang nanti di hari kiamat beralasan bahwasanya saya mau ibadah tapi saya nggak bisa, nggak bisa belajar, maka disebut di situ alam ya'tikum nadhir, apakah memang betul tidak ada orang yang bisa memberi penjelasan kepada kamu kemudian kamu belajar? Maka di saat itu kondisi kalau dia ini mampu belajar tapi tidak belajar, maka alasan apapun tidak diterima di sisi Allah. Alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kamu orang yang bisa ngajarin? Bala qad ja'ana nadhir, nanti baru sadar dari benar, ya Allah ada orang yang ngajarin itu tapi kami tidak belajar. Ada orang yang bisa memberikan penjelasan kepada kami tapi kami tidak mau mendengar, sehingga kami berada dalam kebuntuan. Maka sekarang zamannya ekstra YouTube. Maka hati-hati juga di situ, takutnya nanti salah dengar
Karena kepahaman agama seseorang itu tergantung dari apa yang ia dengar. Kalau dia mendengarnya keliru, salah dengar, maka salah paham. Jadi salah dengar, salah paham. Karena kepahaman itu tergantung informasi. Salah informasi, maka salah paham. Hari Minggu pagi kemarin saya kedatangan orang dari Air Senda. Air Senda itu dari Pulau Rumang tuh masuk. Di situ ada kampung namanya Air Senda. Namanya Bapak Yudi. Ini cerita betapa bahayanya YouTube itu. Kaitannya dengan salah dengar, salah informasi. Jadi hati-hati. Ini fakta. Kemarin Minggu pagi kemarin, habis pengajian di pesantren, jamaah itu mendekat Pak Yudi tadi. Dia tanya, mau cerita Pak Ustadz, katanya. Di kampung saya ada orang namanya Ustadz Nur Hadi, bukan Rohadi. Ustadz Nur Hadi. Dia itu di kampung kami tokoh agama, biasa ngimami yasinan, ngimami sholat. Cerita dia. Nah, ini fakta. Kita cerita fakta bahwa betapa bahayanya kembali ke itu salah dengar tadi. Tiba-tiba suatu hari kemarin dia itu habis ngimami sholat langsung berat menghadap sama makmum. Pas kami ada di belakang dia, kata Pak Yudi, di imam pas dia di sop depan dulu dengan dia ngomong begini, Pak Ustaz, baca yasin dan tahlil itu dosa, dan dosanya itu lebih buruk, lebih besar dari menzinai ibunya sendiri. Kaget saya, dia ngimamin yasin 20 tahun, kok tiba-tiba ngomong seperti itu? Maka saya tunjuk, hati-hati kamu ngomong. Saya ini makmum kamu, ngikuti kamu yasinan sudah 20 tahun. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Langsung diam. Singkat cerita, karena itu kan suatu perkara yang kelirunya itu jelas. Masa baca yasin dosanya lebih besar dari baca yasin dosa, dan dosanya lebih besar dari menzinai ibunya sendiri? Itu orang nggak pernah dengar informasi agama pun kaget. Masa baca yasin kok bisa seperti itu? Akhirnya disidang di desa itu. Nah, jadi kalau ada sesuatu itu menyesatkan, jangan didiemin. Nah, ini menyesatkan, disidang. Desanya, kepala desanya dipanggil, dikumpulkan seluruh masyarakat, disidang. Dia didudukkan di depan, kemudian suruh ngulangi apa betul kemarin ngomong seperti itu, supaya didengar masyarakat yang lain. Karena ucapan yang sudah keluar itu seperti ludah sudahnya jatuh di tanah. Jijik mau ngulangi, jijik mau menjilat. Maka hati-hati berkata. Kalau sudah gadung keluar kok buruk, nah itu mau menjilat lagi, mau ngulangi lagi, jijik. Seseorang tahu, sehingga dia sendiri, ngapa saya bisa ngomong begitu, bisa jadi begitu. Akhirnya dia tidak mau ngomong. Yo, coba diulangi lagi, Pak Nur Hadi. Kemarin katanya bilang bahwa baca yasin tahlil dosa, dan dosanya seperti menzinai ibunya sendiri. Apa benar Bapak ngomong seperti itu? Kalau memang benar, apakah ada dalil Quran dan hadisnya? Karena apa-apa itu harus jelas. Kata masyarakat itu nanya. Akhirnya ngomong. Yang ngomong kiai. Kiai itu siapa? Kalau memang
kita panggil ke sini, dia yang menjelaskan. Jadi dia jawab, kiainya itu jauh. Kemudian setelah dicecer, dia jawab, saya dengar dari YouTube. Namanya kiainya itu Ahmad Sukino, kata dia. Jadi Sukino itu adalah pimpinan MTA, Majelis Tafsir Al-Quran di Solo, di Sragen. Jadi itu penyesatan. Saya sudah pernah ikut satu kali di majelisnya itu karena diajak oleh jemaah itu supaya hadir. Saya hadir di situ ingin tahu benar enggak ini majelis tafsir Al-Quran. Maka saya duduk di situ. Ternyata dia bukan ngaji tafsir Al-Quran. Quran terjemahan itulah dibaca dan terjemahan itulah dipahami. Sehingga disitulah terjadi menghalalkan apa-apa yang tidak disebut Allah dalam Al-Quran, anjing halal, tokek, tikus. Buka di YouTube. Di YouTube itu buka. Di situ tak. Tulis saja hukum makan anjing menurut MTA. Buat di situ. Jelas. Sukin. Jadi yang mengatakan bahwa Yasin tahlil dosa, ya Sukino itu. Jadi kesimpulannya apa? Bahayanya YouTube tadi itu, bahwasanya ketika salah dengar berubah kepahaman yang sudah lurus itu. Dia mimpin Yasin 20 tahun, kok bisa ngomong baca Yasin dosa? Kan ini sesat. Jadi kadang orang itu tersesat disebabkan sendiri-sendiri nonton YouTube. Ternyata yang memberikan penjelasan di layar YouTube itu orang sesat, enggak jadi sesat. Nah, kita ini kan kadang tidak tahu, asal orang ngomong di situ kan kita dengar, orang nggak tahu. Nah, kalau kita senang makan kodok, dapat penjelasan seperti, ternyata makan kodok itu haram menurut Ustadz ini. Nah, ini tambah senang dia makan kodok. Jadi akhirnya si Nur Hadi tadi di-off-kan di masyarakat. Nah, itu jadi ternyata bahaya bila tidak ada bimbingan. Maka kan sekarang kan kalau orang ngaji kan ekstra, apain sih ngaji? Saya ngaji terus di YouTube, saya ngaji terus. Tengok dulu YouTube yang didengar itu apa, tanyakan. Kayak tak Pak Ustadz, ini kalau di YouTube ada Ustadz ini menurut Ustadz siapa? Kalau ada keterangan, saya pernah mendengar dia, bagaimana menurut? Tabayun dulu, jelas. Jangan ditelan mentah-mentah. Kalau tidak, nanti itulah banyaknya orang tidak mau tahlilan. Akhirnya tengkar sama keluarganya, yang satunya mau tahlilan, yang satu tidak. Kan bahaya. Kan ada orang mengatakan bahwa tahlilan itu bid'ah, bahkan meningkat seperti Piranda itu mengatakan bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi di neraka. Itu kan sesat itu. Jadi perkara seperti ini perlu penjelasan kepada umat. Ngomong seperti itu bukan sok lebih paham daripada mereka, enggak. Tapi kalau ada orang berkomentar dan komentarnya membahayakan umat, kita harus bisa menjelaskan. Jadi ayah dan ibu Nabi itu nas, kata Al-Imam Al-Asy'ari, fa'ammal imamul asy'ari ya la musbitun najatahu manasol bi muhkamit tibyan, bahwa ayah dan ibu Nabi itu di surga. Adapun kemudian misal dikategorikan kafir karena tidak menyembah Allah, nyembah patung misalnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena dia hidup di antara kosongnya Nabi, zaman fitrah namanya. Jadi dia seperti orang hidup di tengah hutan dari bayi, tidak kenal Allah, maka dia tidak dihukumi kekafirannya. Jadi ayah Nabi dan ibu Nabi itu hidup
di zaman kosongnya Nabi 500 tahun antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Maka seluruh keluarga Nabi yang meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi itu kekafirannya tidak dihukum. Tapi keluarga Nabi atau umatnya Nabi yang kemudian setelah mendapatkan kerasulan Nabi, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, nggak beriman, bermasalah. Mestinya itu harus diperhatikan. Jadi beda. Fa'amal imamul asy'ariyya la musbitun najatahu manason bimuhkamit tibyani. Jelas itu dengan dalil Quran. Apa dalil Qurannya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Quran. Kata Allah, wa ma kunna mu'adzibin. Saya tidak akan menyiksa umatmu hatta nab'atsa rasula, sehingga aku utus seorang utusan kemudian tidak beriman. Kalau belum ada utusan, siapa yang mau diikuti? Belum ada. Nabi Isa sudah diangkat, kosong kenabian. Nabi Muhammad belum lahir. Ayah Nabi wafat ketika Nabi umur 2 bulan dalam kandungan. Jadi belum ada Nabi yang mau diikuti. Maka semuanya masuk surga. Karena Allah tidak akan nyiksa dengan nas Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Saya tidak akan menyiksa umatmu wahai Muhammad sehingga sudah diutus seorang utusan tetapi tidak mengikuti utusan itu. Tapi kalau belum diutus utusan, maka walaupun tidak berimannya itu karena tidak ada utusan. Nah, itu harus dibedakan. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Jadi itu piranda, perlu diperhatikan kalimat ada piranda. Pokoknya perkara-perkara yang ekstra online itu perlu ditanyakan dulu. Karena majelisnya Nabi yang betul itu adalah sahabat duduk dalam satu majelis mendengarkan penjelasan Nabi. Itu sama Nabi. Jadi ada antara muallim wal muta'allim fi majlisin wahid. Al muallim wal muta'allim fi majlisin wahid. Dalam satu tempat, kemudian muta'allim bisa bertanya langsung. Bisa bertanya langsung. Kalau tidak bisa bertanya langsung, itu majelisnya kurang sempurna, sehingga apa yang didengar di situ jangan ditelan mentah-mentah. Kumpulkan dulu, kemudian nanti tanya sama Ustaz Rohadi. Nanti saya dengar YouTube begini, gimana menurut Ustaz? Gitu. Jadi ingat yang cerita orang Senda tadi, itu fakta. Dan itu ternyata banyak di masyarakat. Seperti itu, orang nelan mentah-mentah saja. Akhirnya benci kepada orang-orang yang menyampaikan agama, benci kepada para habaib, benci kepada para ulama, sehingga timbul kesimpulan, gak usah dengar-dengar dari cerita-cerita, apa itu hayalan saja, menjual agama dengan dunia, bahaya. Tuduhan-tuduhan seperti itu bentuk suudzon dan pelemahan informasi agama. Sehingga maksud pelemahan informasi agama, orang sudah nggak tertarik dengan penjelasan terhadap agama. Padahal penjelasan terhadap agama itu harus kita dengar, karena dengan mendengar itulah kunci kepahaman. Dengan mendengar itu kunci kepahaman. Salah dengar, salah paham. Benar dengar, benar paham. Kita ini berusaha menyampaikan yang seperti ini kadang, maka kita tidak boleh puas dengan apa yang kita pahami. Kalau orang sudah puas dengan dirinya sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain, disitulah kebodohan. Jadi kebodohan itu ketika merasa pintar daripada orang lain. Maka dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Yusuf, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim.
Di atas orang yang tahu, ada yang tahu. Maka Nabi Musa walaupun sudah kalimullah tetap belajar kepada seorang nabi, namanya Nabi Khidir. Nabi Muhammad belajar kepada malaikat Jibril. Jadi kita harus belajar ke kalau ada orang negur kita, maka kita introspeksi diri tentang apa yang menjadi teguran orang dengan kita. Jangan-jangan saya memang betul-betul salah. Nah, jangan terus mempertahankan kondisinya sehingga berada dalam. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya membagi kepahaman orang itu empat. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Empat. Kepahaman orang itu empat. Yang pertama, rajulun yadri, orang yang dia paham terhadap agama. Wa yadri, dan dia ngerti, sadar diri bahwa dirinya orang yang paham agama. Maka orang seperti ini adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik orang. Mereka adalah para nabi, para ulama, orang yang paham agamanya dan sadar atas dirinya paham agama, sehingga kepahaman agamanya yang ada dia sampaikan kepada orang lain. Itulah para nabi, para ulama yang kemudian dia membukukan apa yang dipahami dalam kitab-kitab mereka, sampailah walaupun mereka wafat dibaca kitabnya oleh kita sekarang. Itulah namanya rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang paham agamanya dan sadar punya hak bahwa kepahamannya harus disampaikan kepada umat, maka tidak berhenti selama bisa ngomong terus untuk meluruskan umat. Ini yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua, rajulun yadri, orang yang paham agamanya. Wala yadri, tetapi dia itu tidak sadar bahwa dia punya hak untuk supaya kepahaman agamanya disampaikan kepada umat. Wala yadri annahu yadri. Maka ini seperti minyak wangi yang masih tertutup dalam botol. Seperti orang yang tidur harus dibangunkan supaya kalau dia bangun sadar sehingga dia meningkat masuk kepada golongan yang pertama, tidak diam dia. Jadi orang yang paham agama tapi diam, ini dalam musibah. Maka dia harus ingatkan oleh kita, kamu jangan diam, kamu ngerti harus ngomong, jangan ngerti kau diam-diam aja. Harus diingatkan oleh kita. Seperti dia orang tidur, kita harus bangunkan dia. Ini yang pertama. Jadi dia paham agama tapi tidak mau ngomong, tetap membiarkan kebodohan ada di sekelilingnya. Enggak boleh. Katimul ilmi yal'anuhu kullu syai', kata Nabi. Orang kok paham agama tapi disimpan, tidak mau menjelaskan kepada umat. Ada kemungkaran, diam saja. Ada orang tidak mengerti agama, dibiarin saja. Enggak boleh. Semampu kita sampaikan kepada umat mengenai kemudian mereka mau, itu bukan urusan kita, yang penting kita menyampaikan. Jadi yang kedua itu paham tapi tidak mau menyampaikan. Maka ini harus kita ingatkan bahwa dia punya hak untuk menyampaikan kepahamannya, menjelaskan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak paham agama tetapi dia sadar kondisi dirinya, saya nggak paham, saya nggak tahu, ngomong nggak tahu. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu. Sehingga kata Al-Imam Asy-Syafi'i, apa namanya, as-sukut nisful ilm. Diam dari menjawab pertanyaan yang tidak bisa itu sudah separuh ilmu. Nggak tahu ngejawab. Biasanya kamu tahu terus,
Ya kalau pas tahu ya tahu, pas nggak tahu jangan dipaksa tahu, cari dulu, ini ada keterangannya, cari dulu di kita. Jadi yang kedua ini, yang ketiga ini, rojulun la yadri, orang yang tak paham agamanya, wa yadri, tapi dia ngerti, sadar kondisi dirinya, saya nggak paham, sehingga dia belajar. Fadzalika mursidun fa'arsidun, katanya. Maka orang yang sadar atas kondisi dirinya memang nggak tahu, kesadaran atas kondisi dirinya nggak tahu, itu satu petunjuk, sehingga dia ingin tahu, sehingga dia ingin belajar. Jadi di antara petunjuk itu adalah orang yang nggak paham agama, tapi sadar bahwa dirinya tidak paham agama, terus setelah sadar belajar. Setelah sadar diam, ini pahamnya tidak pahamnya 2 kali lipat. Sudah ngerti bodoh tapi nggak belajar. Kalau dalam istilah dalam kitab taklim itu dikatakan jahlul murakkab. Jahlul murakkab, bodohnya bersusu. Sudah tahu nggak paham tapi nggak mau belajar, ini jahlul murakkab. Nah, jadi kadang kita menjadikan diri kita untuk introspeksi diri. Jadi kemudian yang keempat, inilah yang banyak di kalangan umat, kata Al-Imam Al-Ghazali. Siapa dia? Rajulul la yadri, orang yang bodoh, nggak paham agama. Wa la yadri annahu la yadri, tapi dia nggak sadar bahwa dirinya nggak paham agama, akhirnya sok paham agama. Nah, yang sok-sokan inilah yang banyak. Nggak paham tapi sok paham. Wow, bahaya nih. Nggak paham nih, tapi sok paham. Itulah rajulul la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi disinilah bahwasanya manusia itu makhluk bersosial. Dia harus berkumpul, dia harus bareng-bareng, dia harus saling ingat mengingatkan, dia harus bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerja sama dalam segala bentuk kebaikan, jangan bekerja sama dalam keburukan. Dalam urusan ngaji bareng-bareng, jangan terus bekerja sama dalam kebodohan, tidak mau ngaji. Maka alhamdulillah majelis kita sudah berjalan berapa tahun? 2 tahun. Nah, mudah-mudahan berjalan terus sepanjang masih saya hidup. Kalaupun sudah wafat, dilanjutkan yang lain terus berjalan sebaliknya. Niatnya supaya apa yang kita omong bisa menjadi pencerahan dan penjelasan kepada umat. Ini saja mungkin di pagi hari ini. Semoga apa yang diomong disampaikan jadi ilmu yang barokah, yang manfaat bagi kita. Jadi ilmu itu mendatangkan derajat, dinaikkan oleh Allah di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana taqabbal minna walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.